Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anak kami kelas 12 MIPA di pembelajaran fisika, masih materi listrik dinamis, dan sekarang kita akan membahas submateri tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pada dasarnya sudah sempat dipelajari waktu kelas 3 SMP kalau tidak salah ya. Cuma waktu SMP kalian hanya mempelajari hukum pertama Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff merupakan hukum yang berbicara mengenai kelistrikan berkaitan dengan arus dan beda potensial di suatu rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu adalah suatu rangkaian di mana arus listrik itu mengalir, ya. Di dalam hukum Kirchhoff itu nanti itu ada dua jenisnya, hukum pertama sama hukum kedua. Hukum pertama sudah dipelajari di SMP membahas tentang arus masuk besarnya sama dengan arus yang keluar ketika melewati suatu percabangan. Dan di SMA ini kalian akan pelajari hukum kedua Kirchhoff, di mana hukum kedua Kirchhoff ini akan dipelajari ada yang satu loop, ada yang dua loop. Ya, bagaimana satu loop, dua loop kita nanti akan bahas. Dan khusus untuk permasalahan hari ini atau pembelajaran hari ini, kalian hanya diminta untuk mampu memahami, kemudian mampu menerapkan hukum kedua Kirchhoff untuk keadaan satu loop, ya, satu loop. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu ke bunyi hukum kedua Kirchhoff dulu ya. Hukum kedua Kirchhoff itu menyatakan bahwa resultan beda potensial di suatu rangkaian listrik tertutup sama dengan 0. Atau bahasa lainnya, jumlah total dari beda potensial atau jumlah total dari tegangan di suatu rangkaian tertutup, rangkaian listrik tertutup itu sama dengan 0. Ya. Atau kalau mau diformulasikan berarti sigma V itu sama dengan 0. Sigma V itu bisa ditimbulkan akibat beda potensial itu sendiri, contohnya seperti baterai, tegangan, sumber tegangan baterai, atau juga dari tegangan jepit yang mengapit masing-masing resistor. Makanya sigma V ini nanti bisa diuraikan menjadi sigma V ditambah sigma I kali R. Ini yang sigma V ini disumberkan dari sumber tegangan yang dimaksud, semacam baterai. Kalau yang ini beda potensialnya tegangan jepit yang bersumber dari adanya arus listrik yang mengalir di suatu hambatan. Jumlah total kesemuanya itu harus sama dengan 0. Baik, kita mulai di bahasan kita pada pertemuan ini. Rangkaian listrik satu loop, ya, hukum kedua Kirchhoff satu loop, ya, di mana intinya nanti jumlah total keseluruhan dari beda potensial di dalam suatu rangkaian ini sama dengan 0. Kita membahas rangkaiannya satu loop. Apa sih maksudnya satu loop? Rangkaian listriknya itu di mana arus listrik yang memiliki satu arah gerak tanpa ada percabangan yang berarti. Intinya susunan rangkaian listriknya itu boleh dibilang simple, ya, tidak ada percabangan yang berarti. Mungkin nanti ada percabangan, tetapi percabangannya itu bisa diselesaikan dengan mudah. Dan sebagian besar rangkaiannya biasanya berupa rangkaian listrik yang sifatnya seri. Cuma khasnya itu adalah beda potensialnya lebih dari satu. Biasanya kan kalau rangkaian listrik sebelum-sebelumnya beda potensialnya atau sumber tegangannya cuma satu. Nah, sekarang bisa lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat, dan seterusnya. Rangkaiannya ada hambatan, biasanya disusun secara seri. Tapi ada juga paralel, tapi nanti gampang ya. Nanti jatuhnya ke seri juga. Jadi ketika nanti menyelesaikan permasalahannya pun, kalau misalnya rangkaiannya itu bisa dibikin seri, berarti sifat rangkaiannya mutlak menggunakan sifat rangkaian listrik seri. Arus listriknya sama, V-nya berbeda pada masing-masing hambatannya. Tegangan di R3 beda dengan tegangan di R4, beda juga nilainya dengan di bagian yang E2, beda juga tegangan nilainya di E1. Tapi ketika tegangannya itu dijumlahkan, itu harus sama dengan 0. Sedangkan arus yang mengalir itu semuanya nilainya sama. Kita langsung ke permasalahan ya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hukum kedua Kirchhoff ketika kita menjumpai rangkaiannya itu satu loop, ya. Jadi pertama-tama satu loop itu maknanya itu adalah kita membuat arah arus
bisa searah ataupun berlawanan arah dari jarum jam. Jadi misalnya kita dapat permasalahan ada dua buah resistor, benar-benar resistor ya, ada R3 dan R4, tapi ada juga R1 dan R2, dia merupakan hambatan di dalam suatu beda potensial. Berarti total hambatannya itu ada 4, R1, R2, R3, dan R4. Semuanya disusun secara seri. Kemudian beda potensialnya ada 2, ada E1 namanya dan E2. Di sini ada AB, CD. Nah, untuk menyelesaikan hukum kedua Kirchhoff, ya, biasanya hukum kedua Kirchhoff ini yang ditanya arus listrik, ya. Jadi, maksudnya satu loop itu adalah kita membuat arah loop, arah arus ya, arah loop itu bisa dinyatakan sama dengan arah arus, itu cuma satu. Jadi, tidak ada arus yang ke kanan ataupun ke kiri. Arusnya cuma ada satu arah saja, ya. Bisa ke kanan atau searah jarum jam ataupun bisa berlawanan arah jarum jam. Cara membuat arah arus ini bebas. Kalian bisa searah ataupun bisa berlawanan arah dari jarum jam. Kalau misalnya nanti hasilnya negatif, berarti arah arus yang kalian buat di awal, di step pertama berarti kebalik ya. Tetapi besar arusnya nilainya sama ya, cuma arahnya aja yang beda. Jadi itu step pertama ketika ada dapat soal hukum kedua Kirchhoff, step pertama kalian harus bikin arah arusnya atau arah loopnya, searah atau berlawanan arah dari arah jarum jam. Step kedua, setelah kalian membuat arah arus atau arah loop, kita tadi buat searah jarum jam ya. Nah, sekarang kita mau menggunakan operasi hitung. Yang namanya hukum kedua Kirchhoff kan resultan beda potensial, berarti nanti di situ ada penjumlahan. Nah, kita mau buat operasi hitungnya apakah pakai positif ataukah negatif pada masing-masing tegangan. Ada berapa tegangan sih kalau dari gambar ini? Ada 4 tegangannya ya. Tegangan pertama itu ada di E1 di sini. Tegangan kedua di sini ada di AB. Ketiganya ada di BC atau miliknya E2. Terakhir ada di CD miliknya R3. Masing-masing itu punya operasi hitung yang berbeda. E1 ya, E1, E2, AB sama CD. Bagaimanakah cara menggunakan operasi hitungnya? Jadi kita melihat arah arusnya itu masuk ke mana ya. Ini kan arah arusnya ke sana ya. Sap, 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 sap. Nah, jadi kita bisa melihat tanda positif jika arah arus masuk pada garis yang tinggi. Negatif jika arus masuk pada garis yang rendah. Oke, perhatikan di sini. E1. E1 ini kan arusnya ke sana ya. Sebelum ke sana kan arusnya di sini, ke sana, ke sana, ke sana. Tanda panahnya kan di sini ya. Nah, ini tanda panahnya masuk di garis yang kecil, ini garis kecil, ini garis panjang. Berarti ketika arusnya masuk pada garis yang rendah, maka nilai beda potensial di situ menggunakan operasi hitung yang negatif. Makanya E1 sama dengan menggunakan operasi hitung negatif. Sedangkan arusnya masuk lagi di AB atau R4, ini tidak ada garis tinggi ataupun garis rendah. Kita pakai operasi hitung positif saja. Kemudian arah arus lagi, tanda panahnya ke sini, masuk di sini ya, masuk melalui garis yang tinggi, makanya pakainya yang positif. Maka E2 pakai yang positif. Kemudian di CD, ini tidak ada garis tinggi ataupun garis rendah, masuknya berarti nanti kita pakai operasi hitung yang positif. Setelah kita menentukan operasi hitung dari masing-masing beda potensial, E1, AB, E2, maupun CD, kita masuk ke hukum kedua Kirchhoff-nya. Dia kan punya persamaan sigma V sama dengan 0, atau dijabarkan sigma V ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ada berapa V di sini? Ada 2 ya, ada E1 sama E2. Tadi E1 operasi hitungnya negatif, E2 operasi hitungnya positif. Sedangkan R-nya ada berapa R-nya ya? Jangan cuma melihat R3 dan R4 saja ya, karena ternyata di beda potensial E1 maupun E2 ada hambatan dalam beda potensial. Maka di sini ada R1, R2, R3, dan 4. Di sini disusun seri ya. Karena seri kan I-nya sama, berarti tinggal I dikali R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sama dengan 0. I kali R kan sama dengan V ya. I kali R1 berarti tegangan R1 di
beda potensial 1. Berarti di beda potensial ini sebenarnya tidak mutlak hanya ada E1 saja, tetapi ada beda potensial E1, ada pula beda potensial yang dihasilkan dari perkalian antara I dengan R1. Di sini juga ada juga ya, ada beda potensial E2, ada beda potensial juga yang dihasilkan akibat adanya I yang masuk di R2 kecil. Di sini jelas ada I masuk melalui R4, maka di sini muncul beda potensial di titik AB atau beda potensial yang dimiliki oleh R4. Di R3 juga masuk I kan, berarti di sini muncul VCD atau V yang dimiliki oleh R3. Dijumlahkan semuanya sesuai dengan operasi hitung dan hasilnya harus sama dengan 0. Contoh soalnya ya, contoh soal masih menggunakan gambar yang sama. Ada sebuah rangkaian listrik memiliki dua beda potensial utama, ada E1, E2, di mana pada dua beda potensial itu terdapat hambatan dalamnya R1 dan R2. Kemudian pada rangkaian itu dipasang dua hambatan besar, ada R3 dan R4. Ya, saya ulangi lagi. Step pertama, kalian harus membuat arah loop atau arah arus yang mengalir pada rangkaian. Bisa searah, bisa berlawanan arah dari jarum jam, itu diserahkan sepenuhnya sama kalian ya. Kemudian, soalnya berbunyi jika E1 dan E2 masing-masing 12 dan 9 volt, R1, R2, R3, R4 masing-masing 1 ohm, 1 ohm, 5 ohm, dan 8 ohm, maka tentukan arus listrik yang mengalir, tegangan jepit AB, daya listrik yang dimiliki oleh R4. Oke. Ya. Biasanya yang paling pertama kali ketemu ketika kita menggunakan hukum kedua Kirchhoff itu adalah arus listriknya. Ya. Oke, kenapa bisa arus listrik? Kita lihat di sini. Oke. Step pertama tadi sudah membuat arah loop, kemudian step kedua kita menggunakan tanda atau operasi hitung yang akan kita gunakan ketika kita menggunakan hukum kedua Kirchhoff ya. Tadi ketika arus listrik itu masuk pada yang rendah, ini yang rendah negatif, kalau arus listrik masuk pada garis yang tinggi maka akan positif ya. E1 karena arusnya dari sini keluarnya dari yang besar tapi masuknya dari yang kecil ya. Masuknya dari yang kecil maka negatif, ini masuknya yang besar berarti positif, berarti min E1 ditambah E2 ditambah I, karena rangkaiannya seri, makanya R1, R2, R3, R4 ditambahkan harus sama dengan 0. Masukkan nilainya, min 12 ditambah 9 ditambah I, R1, R2 sama 1 ohm, R3-nya 5 ohm, R4-nya 8 ohm. Harus sama dengan 0. Ini hasilnya min 3 kan, min 12 tambah 9 itu min 3. Ini jumlahkan 15 hasilnya, 15I otomatis ya sama dengan 0. Pindahkan, jadi 15I sama dengan 3, jadinya I sama dengan 0,2 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah 0,2 ampere. Di sini 0,2, di R4 0,2, di garis BC 0,2, di CD juga 0,2 ampere sama ya. Nah, bagaimanakah tegangan jepitnya? Beda. AB, BC, CD, DA memiliki nilai tegangan yang beda-beda ya. Nilai tegangan AD ya, kayak yang ditanyakan AB ya. Saya jelasin yang AD dulu. AD kan miliknya S1 ya. Tetapi nilai AD itu tidak sama dengan 12. Coba ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ya, mungkin ada yang berpikir, yalah karena di sini itu beda potensialnya ada dua. Yang pertama ada E1 itu sendiri, yang kedua ada beda potensial atau tegangan jepit yang disebabkan oleh adanya R1 yang besarnya I kali R1. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya ada AD ya, maka E1 ditambah IR1. E1-nya nilainya negatif ditambah IR1, IR1 1 dikali 0,2 ya, berarti 0,2 volt. Berarti min 12 ditambah 0,2 volt. Itu untuk yang AD, nilai beda potensialnya. Kalau yang ditanya tegangan jepit AB. AB punyanya siapa sih? Punyanya R4 ya. Berarti kan nilainya positif atau negatif R4? R4 di sini ya. Berarti nilainya positif. Berarti tinggal I-nya berapa? R-nya berapa? Coba kita lihat ya. Kan?
AB. VAB sama dengan I kali R4 karena posisinya miliknya R4. 0,2 dikali 8 sama dengan 1,6 volt. Pertanyaan 3, daya listrik pada R4. Daya listrik P sama dengan V kali I ya. Ada P kali I, ada rumusnya I-RI atau I kuadrat R, atau ada juga rumusnya V kuadrat per R. Karena di sini yang diketahui ada I, ada R, maka kita pakai persamaan I kuadrat dikali R. R4 ya, berarti R4 ya. 0,2 kuadrat kali 8 berarti hasilnya 0,32. Kalau ada yang tanya, apakah nilai masing-masing tegangan ini harus sama dengan 0? Dijumlahkan harus sama dengan 0, tetapi VAB, VBC, VCD, VDA itu belum tentu sama dengan 0. Ya. VAB ada nilainya, BC ada nilainya, CD ada nilainya, DA ada nilainya tegangannya. Tetapi dijumlahkan harus sama dengan 0. Ingat, operasi hitungnya harus dilihat. Demikian materi kita pada pembelajaran kali ini, hukum kedua Kirchhoff satu loop. Ya, hukum kedua Kirchhoff satu loop. Ingat, ini soalnya gampang ya. Intinya ketika kita menggunakan hukum kedua Kirchhoff satu loop, resultan V-nya itu sama dengan 0. Resultan V-nya sama dengan 0, tetapi tegangan di masing-masing hambatan tidak sama dengan 0. Tegangan di masing-masing hambatan punya operasi hitung sendiri-sendiri tergantung pada arah loop yang digunakan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.